Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat bunga tidur. Segala puji hanya bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, yang dengan kebesarannya, segala sesuatu terjadi sesuai kehendaknya. Dalam setiap musibah dan ujian, tersimpan hikmah yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang ikhlas dan jiwa yang tunduk padanya. Kisah ini bermula di negeri adidaya, di mana kobaran api meluluh lantakkan kota-kota, meninggalkan jejak kehancuran yang membuat ribuan hati terguncang. Namun, di balik abu yang bertebaran, ada cahaya Islam yang menyentuh hati-hati yang sebelumnya jauh darinya. Dalam kekalutan, ketika manusia menyadari lemahnya diri, mereka mendapati jalan menuju Allah yang Maha Pengasih. Ratusan jiwa yang sebelumnya hidup dalam kegelapan, menemukan keindahan iman, dan dengan kerendahan hati, mereka mengucapkan syahadat, berserah diri kepada Sang Pencipta. Kisah ini adalah pengingat bahwa rahmat Allah selalu hadir, bahkan di tengah bencana yang paling dahsyat. Jangan lupa untuk mendukung cerita ini dengan like, subscribe, dan tuliskan sholawat di kolom komentar. Semoga menjadi amal kebaikan untuk kita semua. Mari kita simak kisahnya. Bismillah. Hari itu adalah musim panas yang biasa di Amerika. Matahari bersinar terang, burung-burung berkicau, dan kota-kota besar dipenuhi aktivitas manusia. Namun, tak ada yang tahu bahwa dalam hitungan jam, negara yang dikenal sebagai adidaya dunia ini akan menghadapi bencana yang tak terduga, sebuah kebakaran yang akan mengubah segalanya. Di hutan belantara California, sebuah api kecil muncul akibat percikan dari aktivitas manusia. Banyak yang mengira ini hanyalah kebakaran biasa yang sering terjadi di musim panas. Namun, angin kencang dan suhu panas membuat api itu tumbuh dengan cepat. Hanya dalam waktu singkat, api itu menjalar ke area yang lebih luas. Sementara itu, di salah satu rumah sederhana di pinggiran Los Angeles, seorang pemuda Muslim bernama Ahmad sedang mempersiapkan acara amal untuk komunitasnya. Ahmad dikenal sebagai sosok yang peduli dan sering membantu siapa saja yang membutuhkan, tanpa memandang agama atau ras. Hari itu, ia bersama beberapa relawan sedang mengumpulkan donasi untuk membantu keluarga yang kesulitan di kota mereka. Namun, berita kebakaran yang mulai muncul di televisi menghentikan aktivitas mereka. Ahmad, kebakaran ini tampaknya tidak biasa. Lihat, api sudah menjalar ke beberapa desa, kata salah satu relawan. Ahmad memandang layar televisi dengan serius. Dalam hatinya, ia merasa ini akan menjadi bencana besar. Kobaran api semakin meluas, melahap rumah-rumah dan gedung-gedung. Penduduk kota mulai dievakuasi. Tetapi jalur evakuasi penuh sesak, kepanikan melanda, dan banyak orang terjebak di tengah jalan. Langit berubah menjadi merah pekat, tertutup asap tebal. Di salah satu sudut kota, seorang wanita tua bernama Sarah berusaha keluar dari rumahnya yang mulai terbakar. Dengan tangan gemetar, ia membawa satu tas kecil yang berisi foto-foto keluarganya. Namun, ia terjebak oleh api yang semakin mendekat. Ketika harapan hampir hilang, Ahmad dan tim relawannya tiba dengan mobil pickup. Cepat naik, Bu, teriak Ahmad. Sarah yang panik segera naik ke mobil. Dalam perjalanan, ia melihat pemandangan yang mengerikan. Rumah-rumah rata dengan tanah, orang-orang berlarian mencari tempat aman, dan api terus membakar tanpa henti. Setelah berjam-jam perjalanan, Ahmad dan timnya akhirnya mencapai tempat pengungsian darurat yang mereka dirikan di luar kota. Di sana, sudah ada ratusan orang yang mencari perlindungan. Ahmad segera mengorganisir pembagian makanan dan air. Namun, apa yang terjadi di tempat pengungsian tidak hanya soal bantuan fisik. Banyak pengungsi yang merasa hancur secara mental. Mereka kehilangan rumah, harta benda, bahkan anggota keluarga mereka. Ahmad menyadari bahwa mereka membutuhkan lebih dari sekadar makanan dan tempat tinggal. Di malam hari, Ahmad mengumpulkan para pengungsi untuk bersama-sama berdoa. Dengan suara lembut, ia membacakan ayat-ayat Al-Quran, memberikan ketenangan di tengah kekacauan. Suara Ahmad menggema di tengah malam, membawa rasa damai bagi siapa saja yang mendengarnya. Di tempat pengungsian itu, Ahmad bertemu dengan seorang pria bernama Michael. Michael adalah seorang mantan pendeta yang kehilangan segalanya dalam kebakaran itu. Rumahnya habis terbakar, dan ia merasa tidak lagi memiliki tujuan hidup. Ahmad, aku melihatmu selalu tenang meskipun keadaan ini sangat sulit. Dari mana kamu mendapatkan kekuatan itu? Tanya Michael pada suatu malam.
Ahmad tersenyum. Kekuatan itu berasal dari keyakinanku kepada Allah. Dalam Islam, kami diajarkan bahwa setiap musibah adalah ujian, dan di balik setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Michael terdiam. Kata-kata itu mengguncang hatinya. Ia mulai berdiskusi dengan Ahmad tentang keyakinan dan kehidupan. Ahmad menjawab setiap pertanyaan Michael dengan bijaksana, tanpa menghakimi atau merendahkan. Sementara itu, kebakaran terus meluas. Di tempat lain, para pengungsi semakin putus asa. Namun, di tempat pengungsian yang dikelola Ahmad, ada sesuatu yang berbeda. Para pengungsi mulai merasa bahwa mereka tidak sendiri. Mereka merasa ada harapan, meskipun kecil. Pada suatu malam, Ahmad mengadakan sesi diskusi bersama para pengungsi. Ia berbicara tentang pentingnya bersabar dan berserah diri kepada Tuhan. Banyak yang terinspirasi oleh kata-katanya, termasuk Michael. Michael yang awalnya ragu-ragu mulai tertarik untuk mempelajari Islam lebih dalam. Ia sering berbicara dengan Ahmad hingga larut malam, membahas tentang Tuhan, kehidupan, dan tujuan manusia di dunia. Hari demi hari berlalu, dan kebakaran akhirnya berhasil dipadamkan setelah perjuangan panjang. Namun, kota-kota yang terbakar telah berubah menjadi abu, ribuan orang kehilangan rumah dan harta benda mereka. Namun, di tengah kehancuran itu, ada cahaya yang muncul. Banyak pengungsi yang merasa bahwa pengalaman ini membawa mereka lebih dekat kepada Tuhan. Beberapa dari mereka, termasuk Michael, mulai mempelajari Islam dengan serius. Michael akhirnya mengungkapkan keinginannya kepada Ahmad. Ahmad, aku merasa bahwa aku telah menemukan kebenaran dalam Islam. Bisakah kamu membimbingku? Dengan penuh haru, Ahmad membantu Michael mengucapkan syahadat. Pengungsi lain yang menyaksikan momen itu merasa terinspirasi. Beberapa dari mereka juga memutuskan untuk mempelajari Islam lebih dalam. Para pengungsi yang telah menemukan cahaya Islam kini memulai perjalanan baru dalam hidup mereka. Mereka tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah, tetapi mereka percaya bahwa mereka tidak sendiri. Allah selalu bersama mereka. Ahmad dan timnya terus bekerja, membantu mereka yang membutuhkan dan menyebarkan pesan damai Islam. Dalam setiap musibah, mereka melihat peluang untuk berbagi kebaikan dan menunjukkan keindahan ajaran Islam. Cerita ini adalah bukti bahwa di balik setiap kesulitan, selalu ada kemudahan, di balik kehancuran, selalu ada harapan, dan di balik abu, selalu ada cahaya. Seorang pria muda yang sebelumnya duduk dengan wajah penuh amarah, akhirnya angkat bicara. Tapi bagaimana bisa Tuhan membiarkan hal seperti ini terjadi? Bagaimana bisa seorang Tuhan yang Maha Penyayang menghancurkan rumah kami, kehidupan kami, bahkan mengambil nyawa keluarga kami? Suaranya bergetar, penuh emosi, matanya basah oleh air mata. Abdul Rahman menatap pemuda itu dengan lembut, memberikan waktu untuk meredakan amarahnya sebelum menjawab, "Nak, aku memahami rasa sakitmu. Aku pernah berada di posisimu. Bertahun-tahun aku mempertanyakan keadilan Tuhan ketika hidupku berada dalam kekacauan. Tapi ingat, bukan Tuhan yang menciptakan kekacauan itu. Seringkali, manusialah yang membuat pilihan yang membawa mereka pada bencana." Pemuda itu mengerutkan kening, jelas tidak puas dengan jawaban tersebut. "Apa maksudmu? Kami tidak memilih kebakaran ini. Kami tidak meminta rumah kami dilalap api." Abdul Rahman mengangguk pelan, memaklumi keberatan pemuda itu. "Tentu saja tidak, Nak, tapi lihatlah dunia kita saat ini. Berapa banyak kerusakan yang kita buat terhadap bumi, berapa banyak ketidakadilan yang kita abaikan. Kadang-kadang, bencana seperti ini adalah peringatan, panggilan untuk kembali kepada jalan yang benar. Allah tidak membiarkan hal ini terjadi tanpa alasan." Seorang wanita tua di sudut tenda mulai terisak. Ia adalah seorang ibu yang kehilangan kedua anaknya dalam kebakaran tersebut. Dengan suara parau, ia bertanya, "Lalu, apa yang Allah inginkan dari kami? Apa yang harus kami lakukan sekarang?" Abdul Rahman menarik napas dalam-dalam sebelum menjawab, "Allah tidak pernah meninggalkan hambanya, Ibu. Dalam Islam, kami diajarkan bahwa setiap musibah adalah ujian. Tapi di balik setiap ujian, ada hikmah besar yang menanti. Allah ingin kita kembali mengingatnya, menyadari bahwa hidup ini sementara, dan yang abadi hanyalah Dia." Di sudut lain, seorang pria bernama Michael yang sejak awal mendengarkan dengan penuh perhatian, mengangkat tangannya. "Abdul Rahman, kau terus berbicara tentang Islam. Apa yang membuatmu yakin bahwa Islam adalah jalan yang benar? Aku penasaran, karena setelah apa yang terjadi, aku mulai meragukan keyakinanku sendiri." Abdul Rahman tersenyum,
melihat ini sebagai kesempatan untuk menjelaskan lebih jauh. Michael, aku tidak akan memaksamu percaya, tapi aku akan bercerita tentang perjalananku. Dulu, aku juga seorang Kristen yang taat, aku mencintai keyakinanku, tapi ada banyak pertanyaan dalam diriku yang tidak terjawab. Aku mencari, membaca, dan akhirnya menemukan Islam. Bagiku, Islam memberikan jawaban yang logis dan menyeluruh tentang hidup, tentang penciptaan, dan tentang tujuan kita di dunia ini. Seperti apa jawabannya? Tanya Michael penasaran. Islam mengajarkan bahwa kita adalah makhluk yang diciptakan untuk beribadah kepada Allah, bukan hanya dengan salat dan doa, tetapi dengan menjaga bumi, berbuat baik kepada sesama, dan mengikuti perintahnya. Kita tidak sempurna, dan kita akan berbuat salah. Tapi Allah Maha Pengampun. Jika kita kembali kepadanya, Dia akan memaafkan. Seorang remaja yang sejak tadi diam mulai ikut berbicara. Tapi, bagaimana dengan kami yang tidak tahu apa-apa tentang Islam? Kami hanya tahu bahwa agama ini sering dikaitkan dengan kekerasan. Apakah itu benar? Abdul Rahman menatap remaja itu dengan tatapan penuh kasih. Nak, banyak hal di dunia ini yang salah paham. Islam bukanlah agama kekerasan. Bahkan Nabi Muhammad selalu mengajarkan kasih sayang. Ketika beliau dihina, dilempari batu, beliau tetap mendoakan orang-orang yang menyakitinya. Islam mengajarkan kedamaian. Tapi sayangnya dunia seringkali memutarbalikkan fakta. Di luar tenda, suara hujan mulai terdengar. Suasana yang tadinya tegang mulai mencair, dengan banyak orang yang mulai mendekat ke arah Abdul Rahman, ingin mendengar lebih banyak. Seorang wanita yang sebelumnya tampak acuh kini berdiri. Ia membawa buku kecil dan pena, tampaknya ingin mencatat sesuatu. Kalau begitu, Abdul Rahman, bisakah kau ajarkan kami tentang Islam? Aku ingin tahu lebih banyak. Abdul Rahman tersenyum lebar. Dengan senang hati, Islam adalah tentang belajar dan bertanya. Aku di sini bukan untuk memaksa kalian, tapi untuk berbagi. Dan siapapun yang ingin tahu, aku akan dengan senang hati menjelaskan. Diskusi pun berlangsung hingga larut malam. Mereka berbicara tentang tauhid, tentang Nabi Muhammad, tentang keindahan Al-Quran, dan tentang bagaimana Islam memandang kehidupan. Semakin banyak yang mendengarkan, semakin banyak pula hati yang terbuka untuk menerima kebenaran. Dan di tengah malam itu, dengan langit yang kini cerah tanpa asap, satu persatu pengungsi mulai bertanya tentang cara untuk bersyahadat. Suara takbir bergema di antara tenda-tenda darurat, menandai awal dari perjalanan baru bagi mereka yang mencari kebenaran. Malam itu, suasana tenda pengungsian dipenuhi oleh diskusi mendalam tentang agama. Abdul Rahman dengan sabar menjelaskan setiap pertanyaan, dari konsep tauhid hingga keindahan ajaran Islam. Semakin lama, hati-hati yang tadinya tertutup perlahan mulai terbuka. Michael, pria yang sejak awal terlihat paling penasaran, tiba-tiba berdiri. Dengan suara yang bergetar, ia berkata, "Aku tidak pernah merasa sebingung ini dalam hidupku, tapi di saat yang sama, aku merasa seperti menemukan sesuatu yang selama ini hilang." Ia menatap Abdul Rahman dengan mata berkaca-kaca. "Jika aku ingin menjadi seorang Muslim, apa yang harus aku lakukan?" Semua orang terdiam. Udara di tenda terasa sangat sunyi, seakan menunggu jawaban dari Abdul Rahman. Dengan senyum lembut, Abdul Rahman menjawab, "Michael, jika hatimu telah yakin, langkah pertama adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat, yaitu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Itu adalah pintu masuk menuju Islam." Michael mengangguk, tampak berpikir sejenak. "Baiklah, aku ingin mengucapkannya. Aku tidak tahu bagaimana hidupku akan berubah setelah ini, tapi aku ingin mengambil langkah ini." Abdul Rahman berdiri, mendekati Michael, dan mengajaknya ke tengah-tengah tenda. Semua orang yang ada di sana berkumpul mengelilingi mereka, penuh rasa ingin tahu. Dengan tenang, Abdul Rahman membimbing Michael mengucapkan 2 kalimat syahadat. "Asyhadu alla ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah." Michael mengulangi kata-kata itu dengan sempurna. Begitu selesai, air mata mengalir di pipinya. Orang-orang di sekitarnya, baik muslim maupun non-muslim, ikut terharu melihat momen tersebut. Tidak berhenti di situ. Beberapa pengungsi lainnya mulai mendekat. Seorang wanita tua yang sebelumnya tampak skeptis kini ikut berbicara. "Aku tidak tahu banyak tentang Islam, tapi aku merasa apa yang kau katakan benar. Abdul Rahman, apakah aku juga bisa mengucapkan syahadat?" Abdul Rahman tersenyum. "Tentu saja, Ibu,
pintu Islam terbuka untuk siapa saja yang ingin memasukinya. Wanita tua itu, bersama dengan beberapa orang lainnya, mengikuti langkah Michael. Malam itu, total ada lebih dari 30 orang yang memutuskan untuk masuk Islam. Suasana di tenda berubah menjadi penuh dengan doa dan rasa syukur. Namun, ada satu orang yang sejak awal diam, yaitu Raffi, pemuda yang menjadi saksi kebakaran besar di kota tersebut. Ia terlihat gelisah, seakan ada sesuatu yang ingin ia ungkapkan. Akhirnya, Raffi angkat bicara. Aku tidak tahu apakah aku cukup baik untuk menjadi seorang muslim. Hidupku penuh dengan dosa, dan aku bahkan tidak tahu apakah Tuhan akan menerimaku. Abdul Rahman mendekati Raffi dan meletakkan tangannya di bahu pemuda itu. Raffi, Islam bukan tentang masa lalu, melainkan tentang masa depan. Allah Maha Pengampun, Dia mencintai hambanya yang bertaubat, tidak peduli sebesar apa dosa mereka. Jika hatimu yakin, tidak ada alasan untuk ragu. Raffi menunduk, meneteskan air mata. Kalau begitu, aku juga ingin mencoba, aku ingin memperbaiki hidupku. Dengan suara gemetar, Raffi pun mengucapkan syahadat. Para pengungsi yang lain bersorak kecil, beberapa menangis bahagia. Suasana malam itu dipenuhi dengan rasa syukur dan harapan baru. Keesokan harinya, berita tentang kejadian tersebut menyebar ke berbagai penjuru. Media melaporkan bagaimana kebakaran besar yang melanda kota tersebut menjadi titik balik bagi ratusan orang untuk menemukan cahaya Islam. Michael, Raffi, dan para mualaf lainnya mulai belajar lebih dalam tentang Islam. Mereka mempelajari cara salat, membaca Al-Quran, dan memahami ajaran Nabi Muhammad. Abdul Rahman tetap bersama mereka, menjadi pembimbing sekaligus sahabat. Pada akhirnya, kebakaran yang awalnya dianggap sebagai bencana besar ternyata membawa berkah yang luar biasa. Ratusan orang menemukan jalan menuju kebenaran, dan mereka memulai hidup baru dengan penuh keyakinan. Cerita ini berakhir dengan pelajaran penting bahwa di balik setiap musibah, selalu ada hikmah yang tersembunyi. Allah tidak pernah meninggalkan hambanya, dan bagi mereka yang mencari kebenaran, pintunya selalu terbuka.